Selamat pagi anak ibu semuanya, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi. Gimana kemarin hari liburnya? Nah, kita hari ini akan lanjut belajar tema 1 subtema 4 PB3. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami perkembangbiakan umbi. Siswa dapat memahami nama tumbuhan umbi. Siswa dapat memahami tentang mencangkok. Dan siswa dapat memahami cara mencangkok. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang akar atau modifikasinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan, meskipun dapat pula terbentuk jauh dari dalam ataupun di atas permukaan. Umbi merupakan salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada umbi terdapat 3 macam: umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nih, ada 3 jenis atau macam-macam umbi pada tumbuhan, ya. Nah, umbi batang itu apa sih? Ya, umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Berikutnya yaitu umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar karena fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan dahlia. Kemudian umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang bunga, bakung, dan bunga tulip. Nah, ini ibu kasih contoh gambar dari umbi-umbian. Nih, ada wortel, ada singkong. Singkong ini sama dengan ubi. Kalau wortel tadi termasuk umbi akar, singkong juga begitu. Baru ini ada bawang. Bawang itu termasuk umbi lapis, dan ada bunga bakung. Berikutnya kita akan belajar tentang mencangkok. Mencangkok, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena ada bantuan. Bantuan dari siapa? Bantuan dari manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan tujuan memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak tergantung pada musim. Inilah tujuan dari vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan diantaranya yaitu cangkok, stek, okulasi, dan rundu. Di antara keempat cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan tersebut, dapat dikatakan bahwa mencangkok merupakan cara paling mudah dan murah untuk dilakukan. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara membuat akar pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh, akarnya akan dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Umumnya jenis tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan daun belimbing. Selain itu, tanaman hias juga dapat mencangkok, misalnya bunga nusa indah, melati, dan soka. Syarat tumbuhan yang akan dicangkok antara lain tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda.
Ukurannya tidak terlalu besar, batangnya lurus, cabang berwarna coklat, dan kulitnya mulus. Mencangkok dapat dilakukan ada 3 cara. Nah, cara-caranya yaitu yang pertama, membuat keratan. Membuat keratan adalah membuat gerakan melingkar pada cabang yang telah ditentukan yang akan dicangkok. Jarak antara keratan lebih kurang 5-10 meter. 5-10 cm. Cabang tanaman yang dapat dikerat adalah di bawah kuncup daun. Yang kedua yaitu mengupas kulit batang dan membersihkan kambium. Kupaslah kulit yang dikeras sehingga kelihatan kayu yang berlendir dan berkambium. Bersihkan lapisan kambiumnya dan cara dikerok. Setelah bersih, biarkan sampai kering. Dan yang ketiga yaitu membungkus atau menutup cangkokan. Bagian kayu yang telah dikupas dan dibersihkan ditutup dengan tanah yang telah diberi pupuk. Setelah itu, bungkus atau balut dengan sabut kelapa atau plastik pada ujungnya dan diikat. Apabila pembungkusnya menggunakan plastik, jangan lupa untuk melubangi plastik agar air dapat masuk. Nih, ini contoh gambar dari cangkok. Nih, seperti ini yang tadi Ibu jelaskan, perkembangbiakan cangkok. Jadi pertama, nih, pilih batang yang mau dicangkok, kemudian dikupas, dipotong bagian, bukan dipotong tapi dikesik seperti ini, dikerat namanya ya, dibersihkan bagian kambiumnya, kemudian dibungkus menggunakan tanah, dimana berikutnya dibungkus lagi dengan sabut kelapa atau plastik. Kalau digunakan plastik, maka plastiknya harus diberi bolongan. Tugas anak ibu yaitu mengerjakan ayo menulis halaman 181 sampai dengan 182. Dikerjakan di buku tulis latihan tematik menggunakan pena. Soal dan jawaban ditulis, buat nama dan tanggal hari ini, buku pinjaman dari sekolah, anak ibu harus ingat jangan dicoret-coret dan jangan dirusak. Nah, sekian penjelasan dari ibu untuk materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham dan mengerti maksud dari materi ini dan dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik dan benar. Ibu senang setiap mengkoreksi jawaban anak-anak ibu, semuanya bagus-bagus semua. Dan ibu harap anak ibu tetap semangat belajar walaupun kita dalam kondisi seperti ini. Apabila anak ibu ada yang tidak mengerti, anak ibu boleh tanya ke ibu, oke? Sekian dari ibu, salam sehat untuk kita semua dan selalu jaga kesehatan. Dah.